Relasi ekuivalensi dan partisi, kelompok 10, yang beranggotakan kelompok Destachia Syifa Kolbian Ayumi, Muhammad Septian Syaputra, Dian Setianingsih, Faradiba Anajwa. Relasi ekuivalen. Definisi relasi R pada himpunan A dikatakan ekuivalen jika memenuhi 3 sifat relasi, yaitu 1. Semua anggota A berelasi ke A. 2. R simetris, yaitu semua A dan B beranggota A. Jika A berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Dan yang ketiga, R transitif, yaitu semua ABC anggota A jika berelasi kepada B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Kelas-kelas ekuivalensi. R relasi ekuivalensi pada himpunan A notasi A dengan indeks R menyatakan kelas-kelas ekuivalensi dari elemen A yang didefinisikan sebagai berikut. A yaitu merupakan suatu himpunan yang dimana yaitu X beranggota A yang relasi dengan A. Contoh soal ekuivalensi. Diberikan himpunan semua bilangan bulat, didefinisikan relasi pada bilangan bulat sebagai berikut. X berrelasi dengan Y jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Untuk memahami operasi tersebut, kita dapat mengilustrasikan dengan 1 berrelasi dengan negatif 1 karena 1 kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat. 2 tidak berrelasi dengan 4 karena 2 kuadrat tidak sama dengan 4 kuadrat. Lalu, apakah R relasi ekuivalensi pada bilangan bulat? Penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa relasi ekuivalensi ini memiliki 3 syarat, yaitu R bersifat reflektif, simetris, dan juga transitif. Yang pertama, R bersifat reflektif. Kita bisa ambil sebarang A anggota bilangan bulat. Apakah A berrelasi dengan A? Sebab A kuadrat sama dengan A kuadrat, maka A berrelasi dengan A. Hal ini membuktikan bahwa R bersifat reflektif. Yang kedua adalah R bersifat simetris. Kita ambil sebarang AB anggota bilangan bulat dengan A berrelasi dengan B. Apakah B berrelasi dengan A? A berrelasi dengan B artinya A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini juga berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka dapat diperoleh bahwa B berrelasi dengan A. Hal ini membuktikan bahwa R bersifat simetris. Yang ketiga adalah R transitif. Kita ambil sebarang A, B, dan C anggota bilangan bulat dengan A relasi dengan B dan B berrelasi dengan C. Apakah A berrelasi dengan C? A berrelasi dengan B artinya A kuadrat sama dengan B kuadrat. B berrelasi dengan C artinya B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka hal itu bisa didapatkan A kuadrat sama dengan C kuadrat, artinya A berrelasi dengan C. Hal ini membuktikan bahwa R bersifat transitif. Penyelesaian tersebut didapatkan bahwa R bersifat reflektif, simetris, dan juga transitif. Jadi R adalah relasi ekuivalensi dengan bilangan bulat. Adalah kelas-kelas ekuivalensi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan kelas-kelas ekuivalensi tersebut? Nah, pada seperti digambar, ada misalkan kelas 1, ini anggotanya merupakan bilangan-bilangan bulat yang berelasi dengan 1. Tentu saja 1 pasti akan menjadi anggotanya karena 1 akan berelasi dengan 1. Selain 1 yaitu ada negatif 1, karena 1 juga berelasi dengan negatif 1. Nah, 1 kuadrat sama dengan negatif 1 kuadrat. Selain 1 dan negatif 1 enggak ada lagi. Jadi tidak ada lagi yang memenuhi sifat ataupun yang memenuhi definisi dari relasinya. Jadi kelas 1 ini adalah himpunan yang terdiri dari 2 elemen, yaitu 1 dan negatif 1. Yang kedua ada kelas 2. Kelas 2 adalah himpunan yang beranggotakan 2 dan negatif 2. Kelas 3 juga sama, anggotanya 3 dan negatif 3. Apabila kita ambil sebarang bilangan bulat A, jadi kelas ekuivalensinya A ini adalah himpunan yang terdiri dari 2 elemen, yaitu A dan negatif A. Kesimpulannya bisa kita lihat bahwa elemen-elemen yang berelasi oleh relasi R ini adalah tepat sepasang-sepasal.
kecuali 0. Kelas 0 hanya akan terdiri dari satu himpunan atau satu elemen saja, yaitu 0. Karena 0 hanya akan berelasi dengan 0. Jadi selain itu, setiap bilangan bulat yang lainnya, kelas-kelas ekuivalensinya akan terdiri dari dua buah elemen. Jadi selanjutnya itu adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A itu adalah sekumpulan himpunan bagian atau subset dari himpunan A yang tidak kosong, yang saling lepas dan gabungannya itu akan menghasilkan kembali himpunan A yang utuh. Terus hubungannya dengan materi sebelumnya adalah kelas-kelas ekuivalensi dari suatu himpunan akan membentuk sebuah partisi pada himpunan tersebut. Syarat-syarat partisi. Yang pertama, setiap himpunan bagian itu tidak sama dengan himpunan kosong. Terus yang kedua, gabungan dari seluruh himpunan bagian itu harus sama persis dengan himpunan yang awal. Terus yang ketiga, irisan antara himpunan bagian yang satu dan himpunan bagian yang lainnya sama dengan himpunan kosong. Contoh partisi. Misalkan, himpunan semestanya adalah himpunan bilangan bulat. Kita bisa membaginya menjadi dua himpunan bagian. Yang pertama, X, yaitu himpunan bilangan genap, seperti -2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Kedua, Y, yaitu himpunan bilangan ganjil, misalnya -3, -1, 1, 3, dan seterusnya. Koleksi X dan Y adalah partisi dari bilangan bulat. Alasan, karena setiap bilangan bulat di dunia ini pasti masuk ke salah satu kategori tersebut. Tidak ada bilangan bulat yang ganjil sekaligus genap, dan tidak ada bilangan bulat yang bukan keduanya.